Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Pada akhirnya, Chun Mujin pun mulai menjelaskan alasannya untuk menemui Kim Si-hyun, yaitu untuk memulihkan teknik pedang milik keluarganya. Karena saat melihat pertarungan Kim Si-hyun, ia menyadari jika teknik pedang naga yang digunakan oleh Si-hyun adalah versi original dari teknik pedang naga mereka, di mana teknik keluarga Chun Mujin sendiri kebanyakan sudah dimodifikasi dan teknik original ataupun teknik asli mereka hampir saja menghilang. Jadi kedatangannya untuk meminta Kim Si-hyun mengajarkan kembali teknik original milik keluarga mereka. Akan tetapi itu masih membuat Chun Mujin penasaran bagaimana Kim Si-hyun bisa mempelajari teknik tersebut. Lalu Kang Woo pun menepuk Kim Si-hyun dan berkata, "Kau jelaskan sendiri saja agar mereka lebih paham." Lalu Si-hyun pun mulai menjelaskan bagaimana ia bisa memahami teknik tersebut, dan tentunya itu membuat Chun Mujin terkejut karena ternyata dewa bela diri sendiri yang memasuki tubuhnya sehingga Kim Si-hyun mempelajarinya secara otodidak, atau bisa dikatakan jika teknik tersebut mengalir dengan sendirinya ke kepala Kim Si-hyun dan ia pun hanya tinggal mempraktekannya saja. Walau begitu, itu adalah hal yang menakjubkan karena Kim Si-hyun tidak melihat secara langsung bagaimana teknik tersebut digunakan, tapi ia hanya memperagakan apa yang melintas di kepalanya. Tapi walau bagaimanapun, tetap saja Kim Mujin ingin membuat kesepakatan kepada Kim Si-hyun. Tapi sebelum kesepakatan benar-benar terjadi, Kang Woo bertanya apa yang ia tawarkan untuk kesepakatan tersebut. Kim Mujin pun mulai tertawa. Itu semua karena Kang Woo nampak santai kepadanya. Dan ini pertama kalinya dari ia lahir diperlakukan dengan santai. Ia melupakan keturunan dari keluarga terkemuka di Cina yang bahkan sudah mempelajari teknik bela diri sebelum Awaken ada. Dan tentunya itu membuat Chun Mujin lebih tertarik lagi kepada Kang Woo. Lalu ia pun berkata, baiklah, bagaimana jika begini? Jika Kim Si-hyun mengajari mereka, maka Kim Mujin secara langsung akan mengajari Kim Si-hyun teknik yang lebih baik dibandingkan dengan teknik miliknya. Walaupun itu adalah teknik modifikasi, tapi tingkatannya masih lebih baik dibandingkan teknik original yang digunakan oleh Kim Si-hyun. Tentu saja itu adalah tawaran yang menarik. Kang Woo pun nampaknya setuju, akan tetapi tetap saja pilihan di tangan Kim Si-hyun. Dan Kim Si-hyun ternyata juga ingin menerima tawaran tersebut. Ia ingin bertambah kuat melihat insiden terakhir yang telah menimpa masyarakat. Akan lebih baik jika ia lebih kuat sehingga bisa melindungi lebih banyak orang. Kesepakatan pun akhirnya dibuat, akan tetapi Kang Woo meminta pelajaran Kim Si-hyun harus dilakukan di Korea. Chun Mujin bertanya kepada anaknya apakah ia setuju, dan Chun Se-hyun pun berkata, itu tak masalah bagiku karena Korea adalah negara yang ingin selalu aku kunjungi. Lalu tanpa basa-basi pula Chun Mujin pun bertanya di manakah mereka tinggal, dan karena mereka tinggal di dekat stasiun Seoul, Kim Mujin pun langsung memutuskan untuk membeli sebuah gedung di sana. Itu adalah gedung yang akan mereka tempati selama 1 bulan pelatihan dan juga tempat di mana mereka mempelajari teknik pedang nantinya. Setelah menyelesaikan beberapa hal, akhirnya Chun Mujin dan kelompoknya pun memutuskan untuk keluar dari dungeon dan bertemu lagi nantinya. Tapi sebelum itu, Cheon Seon pun mendekati Kang Woo dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat seseorang bersikap santai di hadapan ayahku. Jadi biarkan aku bertanya, jika kau bertarung melawannya, apakah kau bisa menang? Dan Kang Woo pun menjawab, entahlah, aku juga tak tahu. Ia pun tertawa dengan jawabannya tersebut. Tapi tentu saja itu membuat Chun Seon semakin tertarik karena ia ingin menikahi seseorang yang jauh lebih kuat dari ayahnya. Dan sampai dengan saat ini
ini ia belum menemukan sosok tersebut. Nah, setelah Kang Wu meninggalkannya, tiba-tiba Han Sol menghampirinya dan berkata, "Hei, ingatlah, Kang Wu adalah milikku. Kau tidak boleh mendekatinya." Di luar gerbang, Chun Mujin pun mulai berpikir nampaknya mengajari Kim Si Hyun secara langsung adalah ide yang brilian. Mungkin dengan mengajarinya akan membuatnya berkembang dan bertambah kuat. Dengan itu ia yakin jika anaknya akan tertarik dengan Kim Si Hyun, seorang jenius yang sangat sulit untuk dijumpai. Apalagi anaknya hanya ingin menikah dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Dan tak lama kemudian, Kang Wu yang telah menaiki mobil pun langsung menyapanya dan berkata, "Tuan Kim Mujin, mari bertemu lagi esok hari dan tolong kabarkan kepadaku di mana lokasi tempat pelatihannya." Dengan itu, ia pun mulai meninggalkan Chun Mujin. Tapi itu masih membuat Chun Mujin penasaran dengan Kang Wu. Ia meminta seseorang untuk mencari informasi tentang dirinya, tapi satu-satunya informasi yang didapat adalah jika Kang Wu merupakan seorang player yang didukung oleh Guild Red Rose dan ia juga baru bangkit 3 bulan yang lalu. Tentu saja itu adalah hal yang janggal karena bagaimana bisa seorang player baru mengalahkan salah satu kapten pasukannya hanya dengan beberapa detik saja. Dan setelahnya tiba-tiba Chun Seon pun tiba dan berkata, "Ayah, bagaimana menurutmu tentang Kang Wu?" Ia pun menjawab, "Sangat menarik, aku baru pertama kali bertemu dengan seseorang sepertinya. Entah itu kepercayaan diri atau kebodohan." Chun Seon pun berkata, "Benar bukan? Ia bahkan berkata kepadaku jika ia bisa bertanding denganmu." Tentu saja itu adalah perkataan yang membuatnya terkejut. Lalu Chun Seon kembali berkata, "Jadi bagaimana ayah? Apakah kau ingin mencoba bertarung dengannya?" Mungkin ia terlalu percaya diri karena tidak mengetahui kemampuan ayah. Tapi walau begitu, aku sangat penasaran bagaimana jika kau bertarung melawannya. Tentu saja itu adalah permintaan yang sedikit ekstrim. Tapi karena nampaknya anaknya sangat tertarik dengan Kang Wu, itu juga bisa menjadikan sebuah peluang agar ia bisa membuktikan jika Kang Wu masih lebih lemah darinya. Dan rencananya untuk mengajari Kim Si Hyun dan menjodohkannya kepada putrinya bisa berlangsung dengan baik. Lalu dengan beberapa pertimbangan akhirnya Chun Mujin pun setuju untuk mencoba bertarung dengan Kang Wu. Di lain sisi, tepatnya di kediaman Kang Wu, setelah kembali ia juga sempat berpikir, Raja Pedang walaupun penampilannya kurang meyakinkan, akan tetapi aura yang ia keluarkan sangatlah kuat. Apakah aku bisa mengalahkannya? Tentu saja itu adalah hal yang membuat Kang Wu penasaran. Kali ini energi iblis ataupun batu iblis yang ia kumpulkan sudah bertambah besar. Dan untuk melihat perkembangan dan juga kemampuannya, tentu saja adalah hal yang baik jika ia bertarung melawan Chun Mujin. Dan dengan itu kita akan melihat pertarungan antara keduanya dalam waktu dekat. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.